الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة والقبول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من تعلم وتعليم ذكر وتكبير والنفع والانتفاع وخصوصا على صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الجاوي وشيخ حبيب الله بن علوي محمد الحدث على النبي سادة النبي علوي وخصوصا على شيخ علي محمد بن حسين حبشي من شيخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu warda. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Di bukunya di halaman 9 nomor 15 ya. Nah, dibuka bukunya, dibagikan itu yang masih ada ya. Nomor 15, Nabi bersabda la saghirata ma'al israri wa la kathirata ma'as istighfari. Itu ya. Nah, sekarang kita baca hadisnya yang artinya tidak dikatakan dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak dikatakan dosa besar kalau selalu dihapus dengan istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menjadi dosa itu kecil, artinya tidak terus-menerus dosa itu dikatakan kecil kalau orang yang mengerjakan dosa itu selalu dikerjakan itu dosa. Ya. Fa innaha bil muwadhabah 'alaiha ta'dhumu wa tasiru kabirah. Karena dosa kecil kalau selalu dia kerjakan itu akan menjadi besar dan dia akan dicatat sebagai dosa yang besar. Begitu ya. Yang kemarin kita sebutkan di antara dosa besar itu membunuh, berzina, ya, syirik, itu di antara dosa besar. Ya. Tapi kemarin disebutkan dalam makalah, disebutkan oleh sebagian ahli hikmah, beliau mengatakan apa? La takfirud dzunub as-shighar, jangan meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena fa'innaha tatasya'ab min hadzunubul kibar, itu akan menjadi tangga atau menjadi perantaraan orang nanti akan melakukan dosa besar. Gara-gara menganggap remeh dosa kecil, akhirnya terbiasa, karena terbiasa lalu berani melakukan dosa besar. Jadi menafsiri daripada atau menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW itu, ahli hikmah mengatakan gini, maksudnya nggak ada orang ujuk-ujuk melakukan dosa besar, jarang. Bang keluar rumah langsung berzina, nggak ada. Pasti dia melelek dulu, merayu dulu, ngajak ketemuan dulu, ngajak jalan dulu, ngajak nginep dulu, sama bukan jenisnya, lawan jenisnya yang diharapkan, baru terjadi berzina, begitu ya. Nanti amati dosa-dosa kecil tadi. Makanya kata Rasul SAW, lasannya tamal israr, kalau orang itu sering melakukan dosa kecil, sering melihat perempuan yang bukan mahramnya, sering melihat tontonan-tontonan yang diharamkan, itu dosa. Tapi masuk dalam kategori dosa kecil. Apa kemarin dosa besar, dosa kecil? Kalau dosa besar itu yang datang langsung larangan itu dari Allah di Al-Quran dan hadis, dan ancaman sangat besar terhadap pelaku dosa besar. Nah, begitu ya. Maka hindari kita dosa-dosa kecil. Kenapa? Itu akan menjadikan kebiasaan dan tangga
orang tersebut berani melakukan dosa besar. Ya. Sedikit akan menumpuk. Nah, tumpukan itu akan juga menjadi besar akhirnya, gitu ya. Nah, kata Nabi, asalnya tambah asrara, gak jadi lagi dosa itu kecil. Kalau selalu dikerjakan, maka dia akan menjadi dosa besar, begitu ya. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabira. Kalau dia mengerjakan itu, kemudian dia gak mau menyesal. Dia senang misalkan menggibah, ya. Kemudian dia mendapatkan nasihat tentang riba, kemudian dia mengetahui bahaya daripada riba, tapi dia nggak ada nyesal-nyesalnya, bahkan terus saja menggibah, terus saja dia tadi itu menyebutkan aibnya orang, atau terus saja dia mengerjakan dosa-dosa kecil tersebut, maka itu semua adalah perkara yang dia tadi tidak ada menyesalinya tersebut, tasiru kabiratan, menjadi dosa. Kenapa? Karena meremehkan. Karena jatuhnya meremehkan. Dia tadi jalurnya permisalannya begini. Tiap hari menyebutkan atau menjelekkan atau mengatai siapa? Kawan pian dengan kalimat yang kotor yang jelek tiap hari. Lawan dibandingkan pian ngatain presiden sekali. Padahal sama aja. Kira-kira apa yang terjadi? Sekali dia menyebati presiden, isuk dia pilih orang. Menyebati tetangga, menurut dia sama Islam, tetangga menurut sama tinggi, jangan apa aja. Maka yang dilihat itu kepada siapa kalian melakukannya. Coba bayangkan kita pada presiden aja. Kita nih pula bakal keluar dari rumah, ada pakai helm, ada pakai spion, motornya tadi, ada bapak helm. Paling tetangga menegur, oh iya, ada helm di situ lah, kan gitu. Coba bisa tamu polisi. Dia mainnya, tangkapnya, tilangnya. Kenapa? Karena ngelihat kepada orang kita melakukan kesalahannya, begitu ya. Nah maka ketika kita melakukan salah sama Allah, walaupun itu dosa kecil, tapi kita tidak menyadari itu dosa. Bahkan kita selalu gemar mungkin ya, atau kita menjadikan hobi itu dosa. Sudah tahu ya, kalau aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Belajar ulun kira-kira anak-anak kita itu juga tahu, walaupun dia yang nggak sekolah pesantren dia tahu, tapi ngarannya hobi, main bola itu sampai di atas paha, imbah itu menggolakan bola, bopacul baju bola, kelihatan pusat. Nah begitu ya, dan itu dijadikannya sebagai hobi, kesenangannya dia. Perempuan yang kayak gitu, hobinya menari, berjoget, menyanyi, rambut merah, kuning, hijau, di langit kan biru. Dengan bangganya, dengan senangnya, bukan menjadikan hobi, menjadikan rutinitas berjoget di hadapan kamera yang disaksikan oleh seantero dunia, laki-laki menyaksikan, melihat dan semacamnya tanpa ada penyesalan di dalam hatinya. Itu dosa kecil, tapi karena dia tidak ada penyesalan dan terus dia melakukan dosa itu, maka dianggap dia meremehkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi dosa besar. Begitu ya. Kalau semalam dipisahkan berdua keding sana nih kuring karena rumahnya beloteng. Yang di sana ini seikung ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Jadi karena ahli ibadah, kita kan kuring nih, atau kita tempat berbagi aja sudah. Ujar ahli ibadah, aku di atas, ikan di bawah. Artinya yang ahli maksiat di atas, yang ahli ibadah di bawah, supaya jangan kakaknya ibadah juga. Nah jangan kakak supaya aku nih kalau di atas kena diwali melihat juga pembagian ke baik.
Oh maaf kan adiknya tadi itu. Nah jadi dari kakak kayak gitu sudah ikan dingelah di atas sejak pos-pos ikan bermaksiat itu supaya orang lihat. Tapi aku bapak sama kalau nikah jangan kau amping-amping bang sudah ujar kakaknya ya sadar sudah jelas. Nah jadi kayak gitu sudah aku di bawah di atas sekaligus sudah lama berpuluh-puluh tahun yang kakak beribadah aja yang adik asik bermaksiat aja sampai ketemu satu hari. Sampai ketemu satu hari jangan kebandel lagi tolonglah supaya yang lain mendengar. Jadi ketika sudah sampai satu hari itu ternyata yang kakak ahli ibadah tadi itu kayaknya dia bosan beribadah terus. Begitu ya. Kayaknya bosan dia beribadah. Akhirnya ada di dalam pikirannya, ada di dalam niatnya, coba bang sekali-sekali aku ke atas umpat bermaksiat lawan adikku. Nah begitu ya. Ketepatan juga ternyata ini cerita ini hikmah lah. Ternyata yang ading itu bosan dia bermaksiat, masa aku kayak ini aja lah. Sekali-sekali bang aku turun hendak umpat beribadah lawan sekalinya nang adik menuju turun tangga, nang kakak menuju naik tangga, tangganya roboh dan orang dua tadi meninggal yang ahli maksiat tadi karena niatnya maka mati dalam keadaan husnul, yang ahli ibadah tadi karena niatnya maka meninggal dalam keadaan suhul ya. Nah maka dari itu jangan ini sahihnya atau garis besarnya jangan menganggap remeh dengan dosa ya. Dan jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun banyak sudah dosa menyesal lawan Allah, bertobat lawan Allah, berniat yang baik. Nah di sanalah jalan hidayah akan Allah berikan kepada kita. Taubatnya maka dikatakan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyah, niat seseorang itu dengan bermaksiat itu juga maksiat. Wala kabirata mal istighfar, dan tidak ada dosa besar itu bersamaan dengan istighfar bertaubat. Taubat disyurutiha dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubat tamhu asar al-khati'ah, karena sesungguhnya taubat itu akan menghapus daripada kesalahan. Wa in kana kabirah, sekalipun besar. Ini ada buku kertas kosong, anggap tisu nih, kertas kosong ya. Maka setiap hamba melakukan kesalahan, dosa, maksiat, maka kertas yang murni kosong ini akan dititik dengan titik hitam. Ampun yang digawi dosa besar, titiknya ganal, menggawinya sampai puluhan tahun, tak tutup habis. Jadi hitam beratan kertasnya. Nih ibaratnya. Maka ketika dia bertaubat, kertas yang di titik hitam itu tadi ala qudratillah, dengan kuasa Allah akan kembali dijadikan putih oleh Allah. Nah, inilah rahmat Allah. Beda lawan manusia. Ya lah, Bu. Pak, ya kan? Kalau Allah ini banyak, kalau sudah hilang seberapa kita nih. Ibarat kertas sedang sambarnya digawe dosa banyak kita nih, habis sudah hilang seberataan hati kita nih, istilahnya hati kita. Tapi ketika kita bertobat sama Allah, walaupun dosa besar, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu lawan Allah Maha Rahmat. Wa rahmatullah wasi'at kulla syai'. Sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau lawan manusia, Bu, Pak, lain bisa. Ya, nih menunjukkan ulang kertas baru. Ini warnanya apa? Putih. Satu aja Bu, biar Anda titik hitam. Satu aja.
Yang mana yang kelihatan jelas ini warnanya apa nih kelihatan? Nah, biar manusia hitam. Yang digantinya apa? Oh itu ada titik hitamnya tuh. Padahal banyak putih. Nah, itu lawan manusia. Pian seberapa baik lawan manusia ini 1000 kali dia berbuat baik lawan dia. 1 kali saja dia melakukan kesalahan. Yang dilihat orang apa? Kesalahannya. Ya. Dia mengaji, ajak majelis saja. Sekali aja dia. Bisa melakukan kesalahan. Oh nilai orang itu kan sudah. Nah itu manusia. Nah, maka Pak, Bu, cukup aja sudah Allah menjadikan malaikat raqib atid itu kesan mencatat, jangan kita antara mencatat menilai orang. Oh itu dia, ahli maksiat itu dia. Oh itu si Anu, oh itu ada perlu. Biar kan usah jadi hakim. Allah sudah mengangkat malaikat raqib, malaikat atid. Ujar Allah Taala catat. Ujar Allah Taala hapus. Karena kita ini kan kadang kalau menghitung diri seorang baik terus, kalau menghitung orang salah tak. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala seberapa banyak dan besar kesalahan kita, kalau kita mau bertaubat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini fadilah yang sangat besar. Rasulullah aja, ya, dia tidak punya dosa, tidak punya kesalahan itu Nabi Muhammad SAW. Ya, dia surah Allah. Mata qaddama wa mata akhar. Diampuni dosa nanti itu enggak punya masalah. Tapi Rasulullah tiap hari beristighfar tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali itu Nabi. Nah kita banyaknya yang salah itu yang dosa itu yang sengaja atau tidak sengaja. Maka jangan bosan, jangan malas untuk beristighfar. Ya, jadi saya hari ini masih berkenaan dengan dosa. Ya, dosa itu adalah perkara yang sangat buruk, ya, perkara yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan berani-berani kita melakukannya. Maka harus pandai kita meninggalkannya, menghindar daripada dosa itu. Terakhir disebutkan oleh orang ahli hikmah al-ibadah awaluha murrun. Sudah kita baca tadi ya, itu ya terjemahannya ya. Walaupun dosa itu besar ya. Nah, al-ibadah awaluha murrun wa akhiruha khulwun. Ibadah itu awalnya pahit, susah. Wa akhiruhu khulwun. Tapi akhirnya akan menjadi kemanisan, sesuatu keindahan, kebahagiaan. Orang beribadah itu susah, siapa mereka itu susah, ya? Nyamannya guling tengah malam sekalinya harus bangun sholat tahajud, susah ada? Susah. Nyamannya guling sampai subuh waktu harus sholat subuh, susah ada? Susah. Nyamannya tengah hari kita mendung guling di rumah mata mengantuk, turun ke majelis susah ada? Jangankan pian Habibnya aja susah. Oh iya pian majelis. Coba pian tutup majelis dan Habib takut kalau Allah minkum. Wah asik-asiknya kepandiran sana kemarin. Oh, sampai 2 jam 3 jam aja tutup aja tuh. Di muka TV. Tapi kalau sudah di majelis uyuhnya, panasnya, ya, capeknya, maka mengantukkan ya. Ada orang tua penyakitan apa? Insomnia atau insomnia, ngalih guring. Buat pejabat biasanya kayak itu tuh, ngalih guring. Kenapa banyak urusan, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dijaga dan semacamnya. Akhirnya mereka itu kadang tidurnya dibantu lawan obat penenang. Kasih obat penenang baru bisa tidur. Akhirnya datang sama dokter, konsultasi sama dokter. Dok, saya ini supaya nyaman guring, harus apa, minum apa, konsumsi apa. Di dokter ikam harus ini, olahraganya ini, ikam harus minum obat ini, harus ini. Sudah dikerjakan Pak, Bu. Ada kawan juga tetap ngalih guring. Karena kayak kita Pak, karena bantal sedikit Pak. Iyalah, ada kawan melihat di HP setempat berapa guring tenang banget. Jadi pejabat bila lewat melihat tuh kita menyamarnya gini guring jadinya. Men kita kan lihat pejabat tuh menyamarnya si ini sugih banget. Pejabat itu kan kita menyamarnya gini guring.
ngalih membuatnya tuh kuring sedikit kuring masuk panggilan masuk ini kita kan ada nama bangunin zaman mana kuring. Nah akhirnya si dokter sudah kasih resep ini kalau mau juga kuring ngalih kuring. Nah terakhir datang wadah kiai ulun ini minta resep bang, minta amalan bang, minta doa bang, minta baju bang supaya ulun ini nyaman kuring. Ulun sudah berobat bisa penyakit insomnia berat banget sudah si dokter kali sembuhkan. Ujar kiai, amun lawan aku gampang obatnya. Kenapa? Isuk ikam hadir di majelis presiden. Ya lah. Duduk ikam bersandar presiden. Itulah cari duduk sandar. Itulah. Hanya presiden di kiainya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Hanya mulai majelis Al-Fatihah. Nyaman banget kuring ya lah. Nah, jadi awak kuring mulai kamu. Sembahyang Jumat maka itu posisinya kan sudah datang sembahyang Jumat mandi apa makanya harum khotbah khotibnya kita tahu kita khotbahnya cuma mendengar sisanya guring. Kenapa? Karena ibadah itu susah karena iblis syaitan itu akan selalu mengganggu kita menghalangi kita untuk mendengarkan kebaikan untuk bisa hadir di tempat kebaikan dihalang-halangi terus. Kain nagin minggu kain apa? Kain nagin satu umat lagi jangan sungsung. Sudah duduk juga, ikam baik ikam pendangari nang ini. Ada juga pindah khusyuk sekalinya memikirkan nang di mana-mana kan. Kalau mendangari kita, habibnya bilang, anak pader aja terus. Ada mendangari apa yang disampaikan. Tapi intinya kemarin sebenarnya Rasul SAW sabdanya orang yang hadir aja di majelis taklim, walaupun dia tidak mencatat, walaupun dia tidak mendengar, dia hadir saja, maka lebih baik daripada dia beribadah sholat sunnah 1000 kali. Jadi kita lawan barang hadir mulai rumah tuh berniat bujur-bujur datang duduk mencatat dengan tapi kawan gua mencatat mendangari ya sudah sekali itu bang sudah ya jadi apa ya duduk barang kita hadir untuk mendapatkan keberkahan daripada majelis ini memang susah apalagi merokok wah yang kurang hobi merokok ini kali benar ceramah aja bulunya pindah lambat sedikit bingung punya kita jangan tahu rugi kita mencari penceramah yang pina singkat saja penceramah aja. Sekali aja alasannya nampak. Ngalih berokok, panat duduk di dalam kelawasan. Maka itu latihan awal nafsu kita. Makanya kata Ibnu Haddad akhbasu min sab'ina syaitan. Kita punya nafsu ini lebih jelek daripada 70 syaitan. Jadi latihan, itu merokok ini Anda ke majelis, Anda rokok di rumah dulu. Kalau sudah terbawa, Anda di dalam bong kendaraan, jangan dibawa ke majelis. Misalkan bagus sekali itu nyalain dulu aja, Anda di bong kendaraan. Latihan tujuan sama nafsu ya. Bergaya, pangeran dituruti lah. Jadi ibadah itu awalnya susah memang, tapi akhirnya akan mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Kebaikan di dunia Allah akan menjamin rezekinya dijamin Allah, kesehatan dijamin Allah, kebahagiaan dijamin Allah dengan ibadah tadi. Kemudian di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia akan diselamatkan, diberikan syafaat Rasulullah, akan ditempatkan di tempat yang baik dalam kubur, dia akan mendapatkan cahaya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tadi. Wa misaluha contohnya misal rajulin sa'idal jibal, contohnya seseorang yang menanjak kepada gunung. Nah kata ulama ya, bimasyaqqah wa ta'ab, sementara dia naik ke atas gunung, capek dulu. Capek dia naik, susah dia naik tadi. Wa idza wasala ghayatahu tamatta bi tayyibil jawab. Nah, kalau dia sudah sampai ke puncak gunung tadi, maka dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dalam hatinya karena dia naik ke satu tempat yang menjadikan dia tidak bisa dicapai oleh orang lain. Walaupun naik terus susah, begitu ya. Wal maksiyah bil aksi, sedangkan kemaksiatan itu kebalikannya, awalnya dulu manis, ya janjinya manis, wa akhiruha burun, tapi akhirnya adalah kepahitan, itu kemaksiatan. Wa mithaluha, contohnya mithal rajulin rama nafsahu minal jibal, seperti orang yang melompat dari atas gunung.
Awalnya, awalnya dia tadi itu senang melompat dari atas gunung, tapi ujung-ujungnya apa? Halal. Apabila sudah dia sampai ke bawah, dia akan meninggal celaka, begitu ya. Nah, sama orang yang bermaksiat, hobi rame dulu, tapi ujung-ujungnya nanti dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli taat, orang yang terhindar daripada kemaksiatan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Jadi kalau orang itu kalau bangunnya bercerita orang mengambil uang riba itu ada pakai maksiat, kemudian uang masuk ke bank itu dari hasil miskin. Nah, kita bercerita di dalam itu maka tertutup berbeda. Bisa kira kalau kita lihat dari cerita, kemudian mendapatkan uang. Kalau kita tidak mengikuti sistem bank itu, maka orang-orang Yahudi yang mengembangkan dan ini sehingga dikuasai ekonomi kita jadi miskin. Jadi melakukan ini lalu bagaimana kira-kira menyikapi dua hal ini yang tadinya dosa kecil menjadi besar. Kemudian tapi yang kedua itu yang berbuat maksiat ingin berbuat apa dan yang satunya beribadah ingin berbuat maksiat hanya di situ jadi ini belum lagi berbuat ternyata dihukumkan yang malah celaka ibadah tadi yang malah itu pertanyaan kita bagaimana Tuhan itu. Terima kasih atas penonton. Jadi kalau masalah perbankan itu baru ya. Pokoknya begini saja. Kalau ada keterkaitan dengan riba, ada keuntungan yang menyengsarakan orang lain dengan kelebihan, atau ada sesuatu hutang piutang yang bersangkutan dengan bank, nah maka itu diharamkan. Tapi kalau sekedar kita menaruh uang saja, nilai ini ceritanya, kalau kita menaruh uang saja, kalau kita menarik saldo kita, nah itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah kita berniaga dengan bank, kemudian kita mengambil hasil daripada riba syarikat yang ada di dalam situ. Syirkahnya juga tidak sah sebenarnya. Sudah ya, sebenarnya masalah bank ini juga masih ada khilaf di antara ulama ya. Nah, jadi lebih baiknya kita meninggalkan dengan perniagaan terhadap bank, kecuali kita hanya menaruh uang saja di sana ya. Jadi kalau untuk berbisnis, berniaga, minjam uang dan semacamnya, kalau bisa dihindari. Nah, kalau bisa dihindari dengan urusan bank itu tadi ya. Nah, adapun dengan kemajuan orang Yahudi dan Nasrani dan semacamnya itu ya sudah tidak bisa dipungkiri. Memang kalau urusan duniawi mereka lebih maju dalam hal kebatilan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan mengikuti mereka. Kenapa? Karena mengikuti mereka, kata Rasul SAW, bahkan ada umat nanti yang disuruh masuk ke lubang dia akan ikut masuk. Siapa yang menyuruh itu? Siapa lagi kata nanti kalau bukan umat Yahudi dan Nasrani. Jadi kita kalau bisa semaksimal mungkin dihindari ya kita dihindari. Tapi kalau misalkan untuk maslahat itu begini, kita bekerja dan diharuskan mengambil duit gaji dari sana. Nggak bisa, memang peraturan dan kerjaan itu nggak bisa ngambil duit cash. Maka lil maslahat, untuk kemaslahatan kita untuk mengambil ya diperbolehkan ya. Cuma kalau bisa tadi dihindari. Kalau nggak bisa, nah kalau misalkan kita
berusaha, jangan khawatir usahain minjem di bank dan semacamnya, gitu ya. Jangan khawatir. Cuma kata kan kita sesama muslim ini kurang membantu ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Kadang kita pinjam duit lawan tetangga 50.000 telat bayar 2 minggu aja beramutan. Mana kayak itu misalnya kayak kurang pinjam ke bank aja. Ya. Jadi kurang kita ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padahal kita seorang muslim ini jangan sampai tetangga kita itu yang dipinjam. Kita melihat kalau kita punya kemampuan, kita yang melihat tetangga kita ini mampu apa enggak. Miris kemarin gue melihat di berita televisi itu ada seorang ibu-ibu punya anak 2 kan dia ya, sampai meninggal di rumahnya kelaparan. Ya, tetangga nggak tahu, dikira dia adalah orang yang mampu. Sampai yang ibu itu memadai lawan anak-anak, jangan pada lawan tetangga kalau ikan kelaparan, sampai meninggal di rumah. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hak tersebut alal muslim, makanya hak alal muslim itu ada bagi kita. Tapi kalau sudah seperti zaman sekarang yang semacam itu susah. Kita mau menyalahkan mereka yang tidak pinjam ke bank dan selain itu, sedangkan tidak ada yang membantu kepada mereka. Ya. Begitu juga dari pemerintahannya, mungkin kurang perhatian terhadap hal itu. Ya mungkin diperbaiki lah, hal yang begini itu diperbaiki. Gelandangan dicari kerjanya, anak-anak pengamen dijadikan dia sekolah agar dia pintar dan semacam dan dididik dan semacamnya. Ya, perempuan yang menjual diri itu diambil dicarikan suaminya, jadikan kerjanya, itu lebih aktif sebenarnya. Ya, bukan hanya ngurus makan di sekolahan, bagi makan ke anak-anak, banyak garingan latihan. Jadi lebih baik ya kita memanusiakan manusia sebenarnya, ya, daripada hal-hal yang semacam itu tadi itu. Ya, bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kemudian dalam bentuk hal ibadah tidak ada yang tahu dan tidak ada yang membalas kecuali Allah. Maka kita tidak mengatakan orang yang beribadah itu ibadahnya hangus langsung dia masuk neraka, tidak. Su'ul khotimah itu artinya akhir hidupnya menjadi buruk. Orang yang husnul khotimah itu akhir hidupnya menjadi baik. Amalan dia, kerjaan dia tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya? Maka keadilan Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal sekecil apapun akan melihat pahala, dan siapa yang melakukan kejelekan sedikit pun dia akan mendapatkan dosa. Nah, tadi ceritanya begini, si kakak ini bukan hanya niat dan dia sudah berjalan, begitu ya. Si Ade itu niat dan dia juga sudah berjalan, sudah ada gerakan, ada kerjaannya. Itulah nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita hanya niat saja kemudian langsung kita hilangkan, itu tidak ada dosa. Ya, sepakat ulama itu. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasanya orang yang berniat kejelekan lalu tidak sampai mengerjakannya, belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mulai bergerak, mulai melangkah sudah, walaupun tidak sampai ke tempat tujuan, itu sudah dapat dosanya. Seberapa langkah dia melangkahkan itu mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah? Ya Rabbana ta'arafna bi annana bitarafna wa annana asrafna أسرفنا فتوب تغسل